Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Heriani selaku tim leader penelitian dasar kompetitif nasional dari pendanaan DRPM Dikti berjudul pengembangan formula reaktan berbahan baku limbah industri biodiesel dan karakterisasi material untuk menghasilkan aditif monoasetin, diasetin, dan triasetin. Tim saya adalah Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Nursia Hairunisa dan melibatkan 4 mahasiswa yang bisa diberikan pendanaan dalam skripsi mereka. Apa yang mendasari dari penelitian ini? Seperti mana kita ketahui, kebutuhan akan biodiesel diproyeksikan pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 50 miliar liter. Nah, dalam perkembangannya, produksi biodiesel tersebut akan menghasilkan sekitar 10% gliserol, di mana berupa crude gliserol, dan ini merupakan hasil samping yang utama. Tujuan dari penelitian ini adalah memproduksi asetin menggunakan produk samping dari industri biodiesel sebagai sumber gliserol dan mengimplementasikan material baru dari komoditas lahan basah sebagai katalis dalam proses reaksi esterifikasi. Apa itu asetin? Biasanya diperoleh melalui proses esterifikasi dari reaksi gliserol dengan asam asetat, di mana di sini ada monoasetin atau yang disebut dengan monoasetilgliserol, diasetin, diasetilgliserol, dan triasetin yaitu triasetilgliserol. Kemudian selanjutnya dalam prosesnya kita membutuhkan katalis yang kita ambil dari potensi alam lahan basah, yaitu berupa kulit jeruk, kulit aren, dan limbah daun nenas. Dalam ketiga produk biomas ini akan diproses menjadi katalis heterogen. Kenapa? Karena dia memiliki perbedaan fase pada proses produksi dan esterifikasi. Metode penelitian yang dilakukan dimulai dari proses preparasi material katalis, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi dan sintesis katalis. Tahap berikutnya adalah pemurnian crude gliserol dan dilanjutkan dengan proses esterifikasi. Hasilnya selanjutnya kita akan melihat bagaimana selektivitas dari kemampuan terbentuknya triasetin menggunakan alat bantu yaitu uji GCMS. Nah, di dalam prosesnya langkah-langkah yang perlu kita kerjakan pertama adalah preparasi sumber material dari ketiga komoditas lahan basah tadi. Kemudian bahan tersebut biasanya sangat dominan dan tersedia berkelanjutan di wilayah lahan basah. Kemudian langkah preparasi katalis. Dalam hal ini kita melakukan proses mengecilkan ukuran setelah proses pengeringan, tentunya dengan persyaratan MES melalui ASTM MES. Kemudian kita lakukan proses kalsinasi dan dilakukan penapisan untuk memperoleh ukuran sesuai dengan yang diperlukan. Nah, di sini dalam prosesnya pada saat kita melakukan pengeringan, ini biasanya diusahakan untuk mencapai kadar air hingga 5%. Kemudian pada saat proses pengucilan ukuran, ini sampai dengan 80 mes, dan selanjutnya pada proses kalsinasi, ini dilakukan selama 4 jam pada suhu 800 derajat Celcius. Kemudian mekanisme berikutnya adalah bagaimana kita melakukan ekstraksi dan sintesis katalis tersebut. Nah, langkah proses ekstraksi dan sintesis katalis yaitu dimulai dengan kita bagaimana mengekstraksi menggunakan basa, dalam hal ini NaOH 3 molar. Kemudian dilakukan pemisahan endapan dengan filtrat, kemudian selanjutnya proses pengasaman di mana filtrat yang diperoleh dilakukan pengasaman dengan HCl 1 molar. Kemudian pada fase selanjutnya masing-masing kondisi ini kita lanjutkan dengan proses di mana kita perlu adanya pemisahan kembali dan pencucian.
Nah, kemudian pencucian tentunya menggunakan Aquades. Kemudian endapan yang diperoleh kita masukkan ke dalam oven untuk pengeringan. Kemudian lanjutnya kita lakukan proses kalsinasi kembali. Nah, dalam prosesnya Bapak Ibu melihat dalam gambar terjadi bubuk silika putih yang dikalsinasi selama 3 jam pada suhu 700 derajat Celcius untuk mendapatkan kristal silikanya. Langkah ketiga yaitu bagaimana kita melakukan pemurnian gliserol. Karena sebagaimana kita ketahui, crude gliserol yang kita gunakan berasal dari produk samping dari industri biodiesel. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah dimulai dengan pelarutan crude gliserol dengan Aquades, di mana di sini kita menggunakan Aquades pada posisi volume sebanyak 500 gram, kita tambahkan dengan perbandingan sampai 2 berbanding 3. Kemudian berikutnya adalah penambahan karbon aktif, sebagaimana kita lihat di sini untuk penghilangan warna dan penghilangan gam juga, maka kita menggunakan karbon aktif 5% dari total volume sampai total volume sampel yang sudah terlebih dahulu kita lakukan pencucian. Kemudian kita lakukan proses adsorpsi, di mana campuran tersebut kita aduk selama 30 menit, lalu dibiarkan selama 24 jam, proses adsorpsi dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, kemudian langkah pemurnian berikutnya yaitu kita melakukan pemisahan larutan dan karbon aktif, kemudian dilanjutkan dengan proses evaporasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian berikutnya maka kita masuk yaitu proses esterifikasi. Di sini merupakan langkah keempat yang kita lakukan, di mana di sini kita menentukan mol reaktan. Penentuan mol reaktan ini sangat penting. Biasanya kita melakukan penghitungan mol asam asetat, mol gliserol, volume gliserol, dan berat gliserol untuk perbandingan yang sudah kita pilih. Dalam hal ini kami memperoleh yang terbaik dengan perbandingan yaitu 1:12. Selanjutnya dihitung berat katalisnya dari berat gliserol, kemudian diulangi langkah 1 dan 2 dengan variasi perbandingan yang gliserol dan asam asetat yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam langkah proses esterifikasi tentu kita melakukan pemanasan di mana gliserol dengan volume tertentu dimasukkan ke dalam labu leher 3, kemudian dipanaskan sampai mendekati suhu 115 derajat Celcius. Selanjutnya asam asetat dengan volume tertentu dipanaskan sampai suhu yang sama dalam Erlenmeyer. Kemudian kita gabungkan, asam asetat dimasukkan ke dalam labu leher 3 lalu dipanaskan agar suhu tetap terjaga sambil dilakukan pengadukan, dijalankan pada operasi suhu yang sama dengan kecepatan pengadukan 1000 rpm selama 4 jam. Kemudian kita lakukan penambahan katalis dengan tujuan apa? Di sini untuk mempercepat proses reaksi. Setiap selang waktu 60 menit sampel diambil untuk dianalisa konversi gliserol menggunakan metode titrasi asam basa. Ini tentunya uji secara lab dulu sebelum masuk ke alat presisi tinggi yaitu GC-MS. Kemudian inilah proses yang dihasilkan pada saat titrasi. Kondisi awal tentu warnanya bening, kemudian ia akan berubah menjadi merah muda. Bapak Ibu, hasil yang didapat apa? Ternyata dari hasil ini kita memperoleh perbandingan. Dari beberapa perbandingan yang kita lakukan, kita melakukan proses verifikasi metode, ternyata hasil terbaik yang mampu menghasilkan selektivitas terbaik yaitu pada 1:12. Kesimpulan yang bisa kami peroleh dari penelitian ini yaitu bahwa potensi limbah komoditas lahan basah khususnya untuk yang ketiga bahan biomas tersebut sangat potensial dalam menghasilkan material baru yang berfungsi sebagai katalis heterogen. Selain itu, hasil samping agroindustri kelapa sawit, khususnya dalam hal ini crude gliserol yang begitu dominan, bisa kita optimalkan lebih baik lagi untuk
menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, yaitu aditif dalam hal ini baik sebagai monoasetin, diasetin maupun triasetin yang memiliki fungsi yang sangat luas dalam industri. Pada kesempatan ini pula izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, khususnya Direktorat Sumber Daya atas pendanaan yang diberikan melalui Riset Dasar Kompetitif Nasional dengan SKKPA Direktorat Sumber Daya nomor 1867-AK.04-04/2021 tertanggal 7 Juni 2021. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM serta Universitas Lambung Mangkurat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.